Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vira. Di sini Vira akan menjelaskan tentang pembelajaran biologi. Vira akan menjelaskan sedikit pembelajaran tentang organisasi kehidupan. Nah, yang pertama, Vira akan menjelaskan urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Urutan yang kecil pertama adalah sel. Sel umumnya dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Apa sih yang dimaksudkan dengan prokariotik dan eukariotik? Nah, kali ini Vira akan menjelaskan tentang penjelasan dari prokariotik dan eukariotik. Nah, yang pertama Vira akan menjelaskan tentang prokariotik. Nah, prokariotik itu artinya tidak memiliki membran inti, seperti halnya gambar yang saya tayangkan saat ini. Bakteri tidak memiliki membran inti, akhirnya bakteri dinamakan dengan prokariotik. Nah, yang kedua, Vira akan menjelaskan tentang eukariotik. Apa sih eukariotik itu? Eukariotik itu artinya memiliki membran inti, seperti halnya yang tadi saya tayangkan di gambar yang pertama. Eukariotik dibagi dua, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, selanjutnya Vira akan menjelaskan bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang pertama, Vira akan menjelaskan fungsi dari inti sel. Inti sel memiliki nama lain, yaitu nukleus. Fungsi dari inti sel atau nukleus ini adalah mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, yang kedua adalah membran inti. Fungsi dari membran inti adalah melindungi inti sel. Yang ketiga adalah badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi ini adalah sekresi zat atau menghasilkan zat yang akan digunakan oleh sel. Yang keempat adalah lisosom. Lisosom fungsinya menghasilkan enzim pencernaan. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma memiliki nama lain yaitu sitosul atau protoplasma. Sitoplasma berbentuk cair. Fungsi dari sitoplasma adalah tempat menyimpan zat organik. Zat organik itu apa sih? Nah, contoh dari zat organik adalah gula, lemak, dan protein. Komponen utama dari sitoplasma ini adalah air. Nah, lanjut lagi nih. Yang keenam adalah sentrosom. Sentrosom berfungsi sebagai mengatur pembelahan sel. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel atau pernafasan. Dan selain itu, mitokondria juga berfungsi sebagai menghasilkan energi membran ganda. Membran ganda artinya memiliki dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Next, yang kedelapan adalah ribosom. Ribosom fungsinya sebagai sintesis protein. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi dua. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah transportasi internal, yang artinya adalah transportasi yang terjadi di dalam sel. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar adalah sintesis protein. Kenapa? Karena di retikulum endoplasma kasar terdapat bintik-bintik atau disebut dengan ribosom. Yang kedua adalah retikulum endoplasma yang halus. Retikulum endoplasma yang halus ini berfungsi sebagai sintesis lemak. Oke, selanjutnya adalah membran plasma. Membran plasma ini memiliki nama lain, yaitu membran sel, yang fungsinya sebagai tempat keluar masuknya zat terletak di bagian luar sel. Selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai melindungi sel tumbuhan. Dinding sel ini hanya berada di sel tumbuhan. Setelah dinding sel juga ada kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai fotosintesis. Fotosintesis juga hanya dilakukan pada tumbuhan. Hewan tidak bisa melakukan fotosintesis karena sel hewan tidak memiliki kloroplas. Next ya, selanjutnya adalah vakuola tengah. Vakuola tengah ini berfungsi sebagai menyimpan air dan cadangan makanan. Masih ada nih, selanjutnya adalah peroksisom. Peroksisom ini berfungsi sebagai penawar racun. Kalau di tubuh kita kan penawar racun itu hati, tapi kalau di sel tumbuhan ini penawar racun kali ini adalah peroksisom. Nah, terakhir nih,
Yang terakhir adalah selulosa. Selulosa ini berfungsi sebagai karbohidrat pada tumbuhan. Nah, kan pembahasan tentang selnya sudah habis nih. Setelah sel itu terdapat jaringan. Kali ini Vira akan membahas tentang jenis-jenis jaringan. Jaringan itu terbagi menjadi dua, ada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Kali ini Vira akan menjelaskan tentang jaringan pada hewan dulu ya. Nah, jaringan pada hewan itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua adalah jaringan otot, dan yang ketiga adalah jaringan saraf. Nah, di sini Vira akan menjelaskan tentang fungsi dari jaringan epitel dulu ya. Jaringan epitel terletak pada hewan dan terletak di bagian tepi. Apa fungsinya terletak di bagian tepi? Untuk melindungi. Oke, lanjut. Yang kedua adalah jaringan otot. Apa sih fungsi dari jaringan otot itu? Fungsi dari jaringan otot itu sebagai alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan berelaksi. Berkontraksi dan berelaksi itu apa sih? Berkontraksi itu memendek, berelaksi itu memanjang. Jaringan otot dibagi dua, yaitu yang pertama adalah gerak aktif pada otot dan yang kedua adalah gerak pasif tulang. Contoh dari otot yaitu 1. Otot polos. Otot polos terletak di organ dalam seperti usus, hati, lambung, dan paru-paru. Yang kedua, otot lurik terletak di alat gerak seperti tangan, kaki, dan kelopak mata. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung terletak di jantung. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang jaringan saraf. Jaringan saraf itu fungsinya apa sih? Fungsi dari jaringan saraf adalah sebagai menghantarkan rangsangan terletak di seluruh bagian tubuh. Next, kita lanjut ke jaringan tumbuhan ya. Nah, di jaringan tumbuhan ini ada 3, yaitu yang pertama adalah jaringan pada daun, yang kedua jaringan penyokong, dan yang ketiga adalah jaringan pada akar. Nah, pertama Vira akan menjelaskan tentang fungsi dari jaringan pada daun. Yang pertama, fungsi dari jaringan pada daun adalah epidermis. Apa sih epidermis itu? Epidermis itu sebagai pelindung. Yang kedua adalah xilem. Xilem artinya mengangkut air dan garam mineral. Phloem yang ketiga artinya adalah mengangkut hasil fotosintesis. Yang kedua kali ini adalah jaringan penyokong. Fungsi dari jaringan penyokong menyokong atau menegakkan tubuh yang lain. Jaringan yang terakhir pada tumbuhan adalah jaringan akar. Nah, fungsi dari jaringan akar ini sebagai kambium. Kambium itu apa sih? Kambium itu pertumbuhan bahan sekunder. Tidak selain itu, jaringan akar tadi fungsinya juga sama kok seperti jaringan daun, yaitu xilem dan phloem. Oke, aku ulangi lagi ya. Xilem artinya mengangkut air dan garam mineral. Kalau phloem itu mengangkut hasil fotosintesis. Nah, pembahasan tentang jaringan sudah habis nih. Lanjut ya. Setelah jaringan itu ada organ. Oke, Vira akan menjelaskan tentang organ. Contoh dari organ adalah mata, kepala, telinga, dan yang lainnya. Kalau contoh organ bagian dalam itu seperti hati, jantung, paru-paru, dan yang lain-lain. Nah, lanjut ya. Setelah organ itu ada sistem organ. Di sistem organ ini banyak macamnya. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Sampai sini dulu ya teman-teman. Apabila Vira ada salah kata dan kurang lengkap, Vira minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.